Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Mas? Oke, terdengar ya. Ya, terima kasih atas pengantar pengenalannya ya, Mas Rimba. Di sini kebetulan saya berdua dengan Mas Ebo, dan sebenarnya tim penyusun Juknis Prakom banyak sekali ya, banyak sekali, dan kita juga melihat bahwa selain tim penyusunnya itu oleh Badan Pusat Statistik, tadi juga melibatkan beberapa kementerian lain, khususnya terkait uji publik. Saya akan mulai, langsung izin share screen ya. Apakah sudah terlihat slide show-nya? Ya, Mas, terlihat jelas, Mas. Oke, terlihat jelas ya. Oke, kita hari ini akan membicarakan namanya bincang teknis ya. Saya dapat pesan dari teman-teman sekretariat bahwa saya diminta untuk menyampaikan kegiatan teknis. Nanti berdua dengan Mas Ebo, kita membagi topik ini menjadi dua yang didasarkan pada area-area kegiatan yang ada di Prakom baru ya. Saya nyebutnya New Prakom ya, Prakom baru. Karena apa? Karena memang banyak perbedaan antara Prakom yang lama dengan Prakom yang baru. Tadi sudah disampaikan tuh oleh teman-teman kita, Mas Rizky dan Mbak Rika, itu sudah sangat berpengalaman sekali di dalam mengumpulkan angka kredit ya, mengumpulkan kredit. Tadi luar biasa sekali pencapaian prestasi Mas Rizky dan Mbak Rika khususnya dalam kenaikan pangkat ya. Nah, Mbak Rika ini juga senior saya ini, Mas Rimba ya, senior saya juga sangat sering bertanya kepada Mbak Rika. Dan Mbak Rika ini juga termasuk ke dalam tim teknis penyusun dari Juknis Prakom ini. Oke, tadi sudah diperkenalkan, mungkin saya akan skip langsung di sini aja ya, langsung. Oke. Nah, tadi di salah satu slide-nya Mbak Rika dan Mas Rizky, tadi ada menyampaikan istilah kata-kata pahami butir kegiatan, kemudian dokumentasi pekerjaan. Nah, dua hal itu merupakan hal yang penting kita pahami bersama, khususnya kita sebagai perata komputer dan tentu fungsional JPT lainnya ya pada umumnya. Tapi khusus untuk kita harus bisa memahami setidaknya dua hal. Pertama adalah butir kegiatannya, yang kedua adalah bagaimana mendokumentasi. Nah, tadi Mas Rizky dan Mbak Rika itu sudah memberikan beberapa contoh ya bagaimana cara mendokumentasikan. Ada tips, trik, strategi bagaimana mendokumentasikan pekerjaannya. Dari hal yang paling mudah dengan membuat Excel biasa sampai ke membuat yang aplikasi. Saya pribadi pun juga melakukan pendokumentasian dengan mekanisme yang hampir-hampir sama, mirip ya, dengan memanfaatkan beberapa aplikasi sederhana dan kemudian juga menyimpan di cloud. Itu juga menjadi hal yang sangat membantu kita, termasuk kalau ada kegiatan apapun, entah itu rapat, diskusi, bikin laporan, selalu catatkan kegiatan kita. Nah, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Mbak Rika dan Mas Rizky. Nah, sekarang bagian kami adalah bagaimana membuat teman-teman memahami butir-butir kegiatan. Butir-butir kegiatannya khususnya terkait dengan Prakom baru. Tadi Pak Romsi di awal sudah menyampaikan bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Permen PAN 32 2020 keluar ya. Itu menandakan berakhirnya era Prakom lama dan dimulainya era Prakom baru. Kita bilang seperti itu. Jadi pada bulan Mei 2020 itu tonggak bersejarah bagi Prakom karena disitulah kehidupan Prakom yang baru dimulai. Artinya kehidupan yang lebih baik, tentu dengan butir kegiatan yang lebih banyak. Dan kemudian pada tanggal 25, tepat 1 tahun kemudian, 25 Mei 2021, peraturan Badan Pusat Statistik atau Perban BPS nomor 2 tahun 2021 juga sudah keluar dan itu mengatur juknisnya, mengatur petunjuk kegiatan dan penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional Prakom. Nah, juknis itu akan menjadi modal kita atau panduan kita dan bagaimana cara kita melakukan atau memahami kegiatan-kegiatan yang ada di dalam setiap area di Prakom tersebut. Apa yang akan saya sampaikan nanti akan mengambil besarnya dari Perban BPS tadi ya, Juknis Prakom. Nanti teman-teman bisa membaca untuk kegiatannya baik itu di Permen PAN 32 2020 ataupun Perban 2 BPS 2000 Perban BPS 2 2021. Oke,
Dua peraturan inilah yang mendasari kita untuk mendiskusikan kegiatan atau berbincang mengenai kegiatan-kegiatan Jumis Prakom yang baru ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta semua di sini, saya rasa sangat yakin sebagian besar sudah membaca ini, entah itu pada saat kita melakukan uji publik, entah itu pada saat kemungkinan kita menjadi berbicara di tempat Bapak Ibu, atau dari diskusi-diskusi di seputar Prakom. Nah, ini semua menjadi dua peraturan yang mendasari kegiatan atau kegiatan Prakom yang ada di area baru ini, saya nyebutnya New Prakom. Nah, di sini kita sudah memahami bahwa untuk kegiatan Prakom itu seputar tata kelola dan tata laksana TI, kemudian ada yang kedua adalah infrastruktur TI dan sistem informasi multimedia. Semuanya itu berfokus pada area TI. Kemudian ada pembaharuan dari New Prakom ya, pembaharuan dari New Prakom itu pertama jenjang Prakom, kemudian butir kegiatan, unsur. Nah, ada 4 area yang perlu Bapak Ibu ketahui atau kita ketahui bersama, yang menjadi perbedaan yang signifikan antara New Prakom dengan Old Prakom. New Prakom itu adalah di eranya mulai Permenpan 32 2020 dan kemudian keluar Junisnya Perubahan BTS nomor 2 2021, sedangkan yang Prakom lama itu adalah yang PKBPS nomor 16 tahun 2008 yang berasal dari Kepmen Pan RB nomor 6 tahun 2003. Nah, di situ ada perbedaan. Pertama butir kegiatan ya. Pertama butir kegiatan itu yang lama itu ada 139 butir dan yang baru menjadi 280 butir. Ini menjadi hal yang sangat membahagiakan sekali. Kenapa? Karena area pekerjaan kita menjadi lebih banyak. Ini berlaku baik untuk terampil ataupun buat ahli. Nah, yang penting di sini adalah ada pengelompokan subunsurnya. Jadi sebelumnya itu perbedaan subunsur antara terampil dan ahli ya, kategori terampil dan kategori keahlian. Nah, di sini yang di baru ini itu pengelompokan unsurnya cenderung lebih representatif, dan tentu saja karena seiring dengan bertambahnya butir kegiatan, tentu subunsurnya kegiatan teknisnya akan bertambah. Nah, ini yang nanti akan kita bahas pada bincang-bincang kita pagi hari ini. Kemudian angka kreditnya juga mengalami perubahan, dan tentu saja bukti visi kegiatan yang kita buat menjadi lebih sistematis. Kemudian yang terakhir adalah jenjang Prakom ya, yang ada dari 4 menjadi 3. Jadi kalau yang khususnya di keterampilan ya, yaitu terampil, mahir, dan penilaian. Nah, ini semua sudah tertera dengan jelas baik di Permenpan 32 2020 ataupun Perban 2 2021. Nah, ini sebagai lebih detail lagi ya, kalau kita bandingkan antara yang lama dengan yang baru, kalau kita lihat bahwa yang Permenpan RB 32 2020 itu jumlah butir kegiatannya baru. Nah, 280 inilah yang dituangkan dalam bentuk juknis, dan inilah yang menjadi ladang kita, menjadi ladang kegiatan kita untuk bisa kita nilaikan angkanya sesuai dengan jenjang dan kategorinya masing-masing. Kita akan berbicara mengenai area kegiatan Prakom. Nah, kita sudah tahu bahwa tadi dari slide di awal bahwa ada 3 unsur di kegiatan teknis peralatan komputer, yaitu tata kelola dan tata laksana, kemudian infrastruktur, dan sistem informasi dan multimedia. Nah, masing-masing unsur ini mempunyai turunannya yang kita sebut dengan subunsur. Secara umum, unsur pertama atau tata kelola dan tata laksana ini berbicara atau mewadahi semua kegiatan yang terkait dengan kegiatan, baik itu kegiatan yang sifatnya manajerial, kegiatan yang sifatnya suprastruktur, artinya adalah terkait dengan kebijakan, strategi, dan lain sebagainya, dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hal-hal yang lebih sifatnya lebih ke manajerial, manajemen tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Nah, ini biasanya beberapa hal kegiatan ini menjadi area baru yang tidak ada sebelumnya, yang mostly tidak ada sebelumnya di juknis yang lama. Karena kalau juknis yang lama kan kebanyakan terkait operasional, programming, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi unsur baru yang kami di-provide oleh Permenpan untuk bisa menjadi area pekerjaan Prakom baru. Kemudian infrastruktur TI ini mostly adalah kebanyakan terkait dengan jaringan komputer dan bagaimana manajemen perangkat TI-nya, artinya adalah maintenance dan lain sebagainya juga masuk di kegiatan ini. Sistem informasi dan multimedia, sistem informasinya mungkin teman-teman sudah aware ya terkait dengan pengembangan aplikasi, pengolahan data, sedangkan multimedia di sini merupakan hal yang baru. Di sini ada juga yang namanya
bagaimana membuat atau mengembangkan aplikasi terkait visual, multimedia dan lain sebagainya. Dan juga ada juga area spesial khususnya bagi teman-teman pemetaan. Nah, dari 3 unsur itu kemudian diturunkan masing-masing. Untuk tata kelola dan tata laksana itu adalah IT Enterprise. Nanti akan saya jelaskan secara lebih detail lagi. Ini terkait bagaimana organisasi TI atau arsitektur TI yang ada di organisasi Bapak Ibu semua. Kemudian operasional manajemen layanan TI, kemudian pengelolaan data, audit, dan manajemen risiko. Nah, ke semua 5 subunsur ini disusun berdasarkan best practice. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, meskipun di Juknis kita sudah membuat secara detail atau lengkap, mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca Juknis pada saat draft Juknis ataupun pada saat Perban 2 2021 yang sudah disebarkan. Nah, ini semuanya lengkap dengan definisi, cakupan, dan lain sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu merasa ingin mengimprove pemahaman seperti tadi Mbak Rika sampaikan, jangan lelah untuk belajar. Nah, ini semua ada best practice-nya. Kalau IT Enterprise kita sudah tahu ya, itu nanti bisa dari Enterprise Arsitektur, TOGAF, Zaman, FAB, dan lain sebagainya. Manajemen layanan TI tadi sudah sempat disinggung juga bahwa ini juga bisa best practice-nya berasal dari ITIL. Pengelolaan data ini bisa berasal dari data manajemen atau DMBOK. Audit TI banyak juga ya, apalagi sekarang BPPT dan BSSS mengeluarkan 2 perban ya yang secara khusus memberikan kita pemahaman mengenai audit TI, yaitu mengenai audit TI keamanan, aplikasi, dan infrastruktur. Nah, manajemen risiko TI juga sudah ada best practice yang baik secara best practice yang secara umum yaitu ISO 31000 ataupun dari peraturan manajemen risiko SPB yang dikeluarkan oleh Kemenpan. Nah, ini semua itu banyak sekali yang bisa kita pelajari atau banyak sekali sumber referensi yang bisa mendukung kita mengenai apa sih ngapain aja pekerjaan itu secara best practice ya. Tapi kalau secara teknisnya itu bisa dilihat dari Juknisnya. Nah, untuk infrastruktur TI itu ada sistem jaringan komputer dan manajemen infrastruktur. Ini relatif sama, relatif mirip dengan yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah sistem informasi, pengolahan data, dan area TI spesial. Nah, khusus untuk area TI spesial itu terkait khususnya di area pemetaan dan multimedia. Oke, nah sekarang kita sudah tahu nih 10 unsur. Nah, next adalah bagaimana sih ruang kegiatan di ke-10 unsur tersebut. Sebenarnya secara detail, secara rinci itu sudah tersedia ya kegiatan-kegiatannya yang ada di dalam Juknis tersebut. Namun di kali ini saya akan mencoba menyampaikan, mencoba menggrouping, melakukan beberapa grouping dan beberapa pengelompokan sehingga nanti teman-teman khususnya yang itu di kategori keterampilan ataupun kategori keahlian itu kira-kira saya porsinya di mana sih di masing-masing 10 unsur. Oke, katakan saya tahu 10 unsur. Oke, kalau baca memang tahu ya satu persatu, tapi kalau seandainya saya inginkan informasi kira-kira nih kalau saya sebagai kategori keterampilan atau saya sebagai kategori keahlian, saya bisa nggak sih di 10 unsur ini ataukah saya hanya di subunsur tertentu? Nah, ini mungkin nanti akan saya coba sampaikan di dalam materi ini. Nah, tadi kita ada 10 subunsur. Nah, nanti dari 10 unsur ini nanti akan disampaikan oleh 2 penyaji, saya dan Mas Ebo. Yang bagian saya nanti akan menyampaikan 2 pertama, yaitu Enterprise IT dan Manajemen Layanan TI. Kemudian nanti juga ada saya sampaikan Audit TI, Manajemen Risiko TI, Sistem Jaringan Komputer, dan Manajemen Infrastruktur TI. Sedangkan nanti untuk poin nomor 3, 8, 9, dan 10 akan dibahas lebih detail pada saat Mas Ebo menyajikan materinya. Nah, ini IT Enterprise. Tadi sudah saya sampaikan bahwa IT Enterprise itu apa sifatnya lebih kepada bagaimana caranya menyusun, mengelola kebijakan strategi terkait TI. Jadi ini lebih ke ranah, saya bilang atasnya dari pengelolaan TI. Jadi bukan berada di level manajerial ke bawah. Jadi ini lebih kepada bagaimana perumusan kebijakan, strategi, dan lain sebagainya. Ini wajib ada di setiap organisasi, setiap institusi. Apalagi sekarang sudah keluar, sedang dirumuskan oleh Kemenpan RB terkait arsitektur SPBE, kemudian visi misi TI juga wajib ada di setiap instansi. Nah, ini akan membantu Bapak Ibu atau ini akan menjadi wadah Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang melakukan kegiatan seperti itu. Jadi di sini beberapa istilahnya memang agak sedikit saya bilang high level ya, karena beberapa ini memang dilakukan oleh fungsional tertentu saja. Memang tidak semua jenjang fungsional
melakukan kegiatan ini. Yang pertama adalah analisis kebutuhan bisnis. Jadi orang TI itu nggak boleh tutup mata ya. Artinya adalah sama kalau misalkan kalau kita bikin aplikasi kan nggak boleh tutup mata. Kita harus memperhatikan kebutuhan dari pengguna yang dalam hal ini adalah bisnisnya. Jadi kan kalau membuat aplikasi tidak serta-merta harus ngoding dulu, tapi kan harus memperhatikan kebutuhan pengguna. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat bagus bagi JPT untuk meningkatkan capabilities-nya, terutama jika ingin memperluas kemampuannya atau capability-nya tidak hanya di area TI saja. Apalagi sekarang kita tahu ya bahwa TI sama bisnis itu sejalan ya, selaras. Jadi kita harus bisa memahami kebutuhan bisnis untuk bisa kita terapkan di dalam TI. Nah, kemudian tren TI ini juga bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pengkajian, misalkan yang suka kaji-kaji gitu tren teknologi terbaru, misalkan kajian IoT, kemudian kajian cloud computing, web 4.0, kemudian edge computing, apapun itu bisa dilakukan. Jadi buat kaji tren untuk bisa diterapkan instansi. Kemudian ada analisis strategi dan dampak TI, ini lebih kepada bagaimana setelah TI itu dijalankan, aplikasi atau solusi TI dijalankan, dianalisis, kemudian bagaimana dampaknya terhadap organisasi Bapak Ibu. Termasuk kemudian analisis kesenjangan TI dan bisnis, enterprise arsitektur. Bapak Ibu mungkin di sini sudah familiar ya dengan enterprise arsitektur, khususnya teman-teman yang terlibat di dalam komunitas arsitektur TI ya. Nah, di sini banyak sekali Bapak Ibu bisa lakukan. Minimal adalah ngembangin komponen-komponen yang ada di masing-masing domain IE-nya, baik entah itu bisnis, data, informasi, aplikasi, teknologi, keamanan, ataupun domain-domain lainnya yang terkait dengan arsitektur TI dari organisasi Bapak Ibu. Kemudian penyusunan strategi TI bagi Bapak Ibu yang terlibat di dalam penyusunan IT Master Plan, tentu nanti perhatikan jenjangnya ya. Kalau misalkan jenjangnya ini berada di jenjang madya, berarti muda boleh, meskipun 80% ya. Tapi terlibat, biasanya kan ini tim ya, ada tim. Nah, kemudian rencana TI juga, roadmap TI, transformasi, tata kelola, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya adalah IT Enterprise ini akan berdealing dengan semua kebijakan, strategi, dan suprastruktur dari unit kerja TI di tempat Bapak Ibu semua. Nah, ini saya mencoba untuk mengelompokkan kira-kira nih untuk IT Enterprise ternyata itu murni ada di ada di kategori keahlian. Kategori keahlian kan ada 4 jenjang. Yang pertama muda, madya, utama. Namun untuk IT Enterprise ini hanya ada di 3 jenjang saja. Jadi Bapak Ibu yang muda, madya ataupun utama itu bisa melakukan pekerjaan yang sudah coba saya pilah-pilah ini ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sebagai muda, kontribusi Bapak Ibu muda di dalam IT Enterprise ini apa? Melakukan pengukuran, penyusunan rencana, misalkan RAB-nya, kemudian strategi operasionalnya. Nah, pertama juga boleh melakukan ini meskipun 80%. Untuk Bapak Ibu yang madya tentu lebih banyak ya, karena tadi sifatnya ini high level, tentu yang jenjang jenjang yang berkontribusi madya utama. Saya mungkin tidak akan terlalu banyak fokus ini, karena memang ini sifatnya sangat, nanti kalau ada pertanyaan nanti akan bisa saya balikan ke sini. Nah, next adalah terkait manajemen layanan TI. Nah, ini mungkin Bapak Ibu banyak mengalaminya, karena ini sifatnya adalah operasional. Ini manajemen layanan TI diambil dari best practice yang ITSM atau ITIL. Di situ ada sekitar 26 area manajemen layanan TI, dan semuanya itu kita masukkan ke dalam juknis. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu sudah mengambil sertifikasi ITSM atau ITIL, atau Bapak Ibu terkait dengan sistem tiketing TI. Nah, ini area yang tepat buat Bapak Ibu. Nah, di sini biru dan hijau ini artinya adalah kalau biru ini berarti hanya bisa dilakukan oleh jenjang kategori keahlian saja. Kategori keahliannya apa nanti kita lihat. Sedangkan yang hijau itu dua kategori, bisa dilakukan oleh terampil, bisa dilakukan oleh keahlian, kategori keahlian. Nah, ini banyak sekali macamnya. Ada kebutuhan, portofolio, anggaran, katalog, penyedia, kapasitas. Nah, detailnya itu ada di juknis masing-masing apa, cakupan kegiatan yang ngapain aja, terus bukti visi yang ditampilkan. Pada prinsipnya seluruh kegiatan itu ada di juknis. Kemudian apa saja yang menjadi ranah manajemen layanan TI? Nah, ini kita mencoba untuk mengelompokkan. Kita tahu bahwa ada di dalam ITSM sesuai best practice itu kan ada 5 proses ya. Ada strategi, ada design, ada transisi, ada operation, dan terakhir adalah CSI atau Continual Service Improvement.
Nah, di sini mencoba untuk mengelompokkan ya. Tadi saya bilang ada mix, berarti ada keterampilan di sini berkontribusi, yaitu di jenjang mahir. Jadi Bapak Ibu yang mahir ataupun penyelia itu bisa melakukan kegiatan pemenuhan permintaan lain. Jadi begitu ada request, kita bisa bisa memenuhi permintaan tersebut. Nah, kemudian kalau untuk pertama tentu agak sedikit lebih banyak ya, yaitu di area katalog dan di area permintaan layanan TI. Kemudian yang untuk di muda lebih banyak juga, terutama khususnya di 4 proses yang utama, yaitu strategi, dalam hal ini kebutuhan atau portofolio. Jadi Bapak Ibu mengelola portofolio layanan, Bapak Ibu mengelola kebutuhan layanan apa aja. Kemudian di area desain, Bapak Ibu menyediakan mengelola supplier kalau Bapak Ibu terkait dengan adanya supplier atau vendor di dalam organisasi atau unit TI, itu juga bisa dilakukan. Nah, ini banyak sekali, nanti bisa kita diskusikan kalau jika ada pertanyaan di sini, tapi yang ingin saya tekankan adalah untuk area, kalau tadi untuk area IT Enterprise itu yang banyak adalah di jenjang utama, karena memang levelnya di atas keluarga kemudian media. Tapi kalau yang di sini, di sini jenjangnya adalah kebanyakan muda. Jadi Bapak Ibu yang berada di jenjang muda, Bapak Ibu bisa banyak mengambil dari kegiatan manajemen layanan TI. Kemudian kegiatan audit TI, ini adalah gambaran areanya ya, ada studi kelayakan audit, ada menyusun SOP audit, ada menyusun framework. Oke, kalau framework berarti levelnya pasti di atas ya, dan itu betul memang ada di keahlian. Kemudian ada pengumpulan data atau informasi, dan ini ranahnya ada yang keterampilan, ada juga yang keahlian. Kemudian ada validasi, analisis, evaluasi, dan tools. Nah, ini juga coba kita petakan untuk di setiap jenjang. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu misalkan, oke, saya pengen audit kira-kira saya jenjangnya ini, saya mau yang mana yang bisa. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau Bapak Ibu mahir, Bapak Ibu masih bisa berkontribusi di pengumpulan informasi dasar. Bapak Ibu penyelia masih bisa berkontribusi di pengumpulan dokumen untuk kebutuhan audit TI. Bapak Ibu pertama bisa pengumpulan. Jadi ada informasi dasar, kemudian ada dokumennya itu lebih tebal lagi ya, karena dokumen. Informasi dasar mungkin informasi yang ke unit-unit kerja terkait, atau ke biasanya ke unit kerja terkait ya, yang terlibat dengan LK Excel biasa aja sudah bisa dikategorikan sebagai informasi dasar. Dokumen berarti dokumen-dokumen terlibat, dokumen pengadaan yang sudah dilakukan, dokumen apapun itu menjadi tugasnya penyelia. Nah, sedangkan pertama itu pengumpulan data audit yang sifatnya lebih teknis ya, dan tentu lebih banyak karena datanya itu tidak hanya data dalam satu sektor, bisa juga data dari berbagai unit kerja terkait yang akan diaudit. Mudah lebih kepada analisis, kemudian ada pengujian, verifikasi, validasi terhadap data audit. Jadi yang sudah dikumpulkan pertama dianalisis dan diperiksa oleh muda. Kemudian kalau media itu lebih ke atas ya, terkait framework dan sebagainya. Jadi alat ukur, instrumen itu bisa dikerjakan oleh media, sedangkan eksekusinya bisa dikerjakan oleh mahir, penyelia pertama dan muda. Nah, audit IT ini meskipun di sini ranahnya menjadi media, tapi Bapak Ibu yang di jenjang selain non media itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang tertera di layar ini. Manajemen resiko. Nah, audit TI tadi menjadi hal yang baru ya, yang tidak ada sebelumnya di kegiatan di Jungis yang lama. Audit TI itu juga sekarang audit TI juga menjadi hal yang menjadi tren ya, karena memang baru-baru ini sudah keluar peraturan badannya dari BPPT dan BSSN. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen risiko. Ini menjadi hal yang juga sangat tren ya, terkait manajemen risiko. Karena di sebelumnya juga tidak ada, dan ini juga sudah banyak peraturannya. Salah satunya adalah manajemen risiko arsitektur SBBA atau manajemen risiko TI, yang dalam hal ini digunakan untuk menyelenggarakan atau mendukung SPDE. Ini semuanya tahapannya itu berdasarkan best practice. Baik itu best practice yang ada di ISO 31.000 ataupun best practice yang ada di ISAKA ataupun best practice yang ada di peraturan Kemenpan. Nah, ini tahapannya umum ya, sesuai biasanya umum, dan ini sayangnya memang hanya bisa dilakukan oleh kategori keahlian. Dan kategori keahliannya adalah muda, media, dan utama. Saya akan fokus ke muda. Di sini banyak melakukan review dokumen, jadi ke dokumen manajemen resiko yang sudah dilakukan itu bisa direview, kemudian melakukan pengukuran untuk memperlihatkan berapa sih frekuensinya atau likelihood-nya, dan berapa sih dampaknya. Itu bisa di pengukuran risiko, termasuk solusi mitigasi risikonya bagaimana. Apakah itu risiko positif, apakah itu risiko negatif, dan itu semua menjadi ranah atau hal yang bisa diklaim oleh jenjang muda. Nah, ini media sama utama tentu lebih di atas lagi ya, terkait analisis, penyusunan strategi, pemantauan, dan tentu saja framework. Kemudian ya, ini
menjadi ranahnya Madya. Nah, inilah dua hal berikutnya ini yang akan saya sampaikan. Sistem jaringan komputer dan infrastruktur itu lebih membumi ya. Lebih membumi artinya apa? Artinya lebih banyak peluang teman-teman, khususnya di sini kelihatan hijau ya, baik kategori keterampilan ataupun kategori keahlian. Lebih balance artinya karena ini memang teknik dan operasional, jadi tentu saja masih banyak yang hal-hal kegiatan yang bisa kita lakukan di sini. Nah, di sini untuk sistem jaringan komputer, sekali lagi saya informasikan yang biru itu hanya untuk kategori keahlian, dan yang hijau itu bisa keahlian ataupun keterampilan. Nah, di sini analisis kebutuhan pengguna, keahlian itu bagaimana misalkan kalau kita mau menyusun sistem jaringan gitu ya, arsitektur jaringan atau membuat semacam topologi jaringan, tentu kan kita membutuhkan masukan ya, requirement, sama kayak kita bangun aplikasi. Nah, ini juga bisa dilakukan analisis kebutuhan pengguna. Jadi, mohon dokumentasikan itu, karena itu bisa menjadi angka kredit yang terpisah dengan kegiatan pembangunan topologinya atau kegiatan setup konfigurasi jaringannya. Jadi selalu dokumentasi, sama kayak menggunakan aplikasi. Jangan codingnya saja yang kita ambil kan. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Mas Ibu. Tapi pada prinsipnya adalah rundown proses dari kegiatannya itu kalau bisa coba kita petakan ke masing-masing butir kegiatan seperti ini. Misalkan ini kan sebenarnya satu rangkaian kegiatan sistem jaringan, mulai dari requirement, kebutuhan, mulai dari analisis kebutuhan, desainnya, uji coba, mengevaluasi, kemudian mengidentifikasi kalau ada problem, analisis problemnya, solusi problem jaringan, kemudian atau optimalisasi, atau kemudian deteksi dan perbaikan, artinya deteksi jaringan, misalkan kalau ada jaringan yang putus atau gangguan di mana, kemudian perbaiki, kemudian mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan prosedur bagaimana tata kelola jaringan, sistem jaringannya, kemudian membuat dokumentasi sistem jaringan, dan petunjuk teknis apa SOP-nya. Nah, ini semua menjadi satu rangkaian yang bisa Bapak Ibu lakukan, tergantung kita melakukannya mulai dari tahapan mana sampai tahapan mana. Biasanya karena ini kan melibatkan dua kategori yang berbeda, yaitu keterampilan dan keahlian, tentu ada perbedaan-perbedaan yang sedemikian rupa di masing-masing kategori tersebut. Nah, pertanyaannya di sini adalah, saya kalau keterampilan, saya bisa ngapain aja? Nah, sebenarnya ini mencoba untuk mengelompokkan ya, untuk terampil, ini keterampilan dulu, karena keterampilan ada 3 ya, terampil, mahir, dan penilai. Jadi semuanya kebagian. Jadi Bapak Ibu yang keterampilan jangan khawatir untuk sistem jaringan komputer, atau Bapak Ibu yang berada di area infrastruktur, atau Bapak Ibu yang berada di area jaringan, network, itu ini bisa melakukan ini. Nah, tentu tadi ada satu rangkaian ya, nah sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Terampil misalkan deteksi atau perbaikan terhadap permasalahan terjadi. Jadi ini sebenarnya akan sangat bagus kalau terhubung dengan yang ticketing tadi ya, manajemen layanan TI. Jadi begitu misalkan Bapak Ibu kebetulan jadi operator nih yang terampil ya, Bapak Ibu melakukan pemenuhan tiket, jadi mendapatkan tiket, kemudian ada tiket gangguan, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan deteksi, perbaikan, habis itu Bapak Ibu bisa kembali melakukan pemenuhan permintaan atau gangguan. Nah, itu menjadi satu rangkaian kegiatan yang bisa diklaim di 2 subunsur yang berbeda. Kalau di 2 subunsur kegiatan pasti di 2 kegiatan berbeda pasti iya, tapi ini bisa lintas subunsur, padahal satu rangkaian stream kegiatan yang sama. Nah, makanya tadi bagaimana tadi saya sampaikan di awal, bahwa bagaimana kita bisa memahami butir kegiatan dan bagaimana kita bisa mendokumentasikan akan membantu kita di dalam meraih angka kredit yang maksimal. Kemudian di sini mahir terkait penerapan rancangan, jadi rancangannya sudah dari rancangan dari jenjang yang lain, nah mahir di sini tinggal menerapkan. Termasuk ada uji coba ataupun pemantauan. Di sini berbagai jenis rancangan ya bisa diterapkan. Kemudian penyelia, analisis kebutuhan, kondisi, pedoman. Jadi sifatnya mirip sama kayak sistem informasi, cuman bedanya kalau objek informasi, sistem informasi dalam bentuk aplikasi, nah ini adalah dalam bentuk sistem jaringan. Nah, itu untuk keterampilan. Di sini porsi paling besar banyak dilakukan oleh jenjang mahir. Jadi Bapak Ibu yang ada di jenjang keterampilan khususnya mahir bisa banyak mengambil AK atau mendapatkan AK dari sistem jaringan komputer. Lalu bagaimana dengan keahlian? Nah, kalian ini juga sama. Pertama, muda, dan madya. Di sini berbanding hampir sama ya antara pertama dengan muda. Tiktokannya, kalau tadi itu tiktokannya antara mahir dan penyelia, kalau ini tiktokannya antara pertama dan muda.
Bedanya kalau di keterampilan itu adalah sistem jaringan komputer lokal, itu artinya sederhana saja, LAN mungkin satu satu lantai, dua lantai dalam gedung yang sama. Kalau sistem jaringan kompleks itu sudah sampai misalkan VPN, kemudian beda gedung, WAN dan lain sebagainya. Nah, ini yang membedakan antara yang keterampilan dengan kalian. Tentu kompleksitas kalian lebih tinggi dibandingkan kompleksitas yang ada di keterampilan. Nah, ini prinsipnya butir kegiatan hampir sama, cuma yang membedakan adalah objeknya saja. Terus kemudian ya di sini juga ada muda ya, muda tentu lebih banyak. Di sini menjadi ranah paling banyak di muda. Jadi kalau Bapak Ibu ada di muda ataupun di pertama, itu Bapak Ibu bisa mengambil banyak kakak dari kegiatan ini. Ini baru satu subursur saja sudah banyak sekali ya sistem jaringan komputer. Belum tadi yang tadi manajemen layanan TI, belum tadi yang audit, belum yang tadi manajemen risiko dan lain sebagainya. Nah, kemudian infrastruktur. Nah, infrastruktur memiliki behavior yang sama dengan sistem jaringan komputer. Artinya, Bapak Ibu bisa lihat ada biru, hijau, dan merah. Kalau merah itu khusus hanya dimiliki oleh keterampilan, kalian tidak bisa mengerjakan. Tapi kalau hijau tadi mix antara keterampilan kalian, yang membedakan adalah objeknya saja. Nah, ini juga infrastruktur juga teknis ya, artinya operasional, mirip dengan sistem jaringan komputer tadi. Di sini kita lihat banyak sekali area-area yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan angka kredit maksimal. Ada rencana infrastruktur, membuat rencana infrastrukturnya, pemeliharaan khususnya ya, terus kemudian KAK. Nah, jadi Bapak Ibu yang biasa membuat KAK, itu bisa diajukan klaimnya, tapi KAK-nya KAK kegiatan TI ya, entah itu pelatihan, entah itu entah itu pengadaan TI, entah itu training, workshop, FGD atau apapun terkait TI, jika itu membutuhkan KAK, itu bisa Bapak Ibu klaim dan itu masuk ke dalam AK utama. Kemudian ada evaluasi, Bapak Ibu yang biasa di area infrastruktur kan biasanya kalau terkait pengadaan pasti ada evaluasi proposal teknis dan itu juga bisa Bapak Ibu klaim. Kemudian analisis kebutuhan infrastruktur, pengujian infrastruktur, maintenance-nya, masang infrastruktur baru beli kemudian dipasang, misalkan pengadaan server, kemudian dia masang rak servernya dan lain sebagainya, itu juga bisa. Atau misalkan PC atau laptop ya, PC atau laptop itu juga bisa. Nah, kemudian sama prinsipnya hampir mirip dengan sistem jaringan komputer. Nah, di sini ada deteksi dan perbaikan juga. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ada di tim video conference, jadi ada Bapak Ibu memang secara khusus didedikasikan untuk video conference dan itu juga bisa mulai dari penyiapan infrastruktur video conference, konfigurasi video conference, memantau kinerja video conference, deteksi permasalahan yang ada di video conference dan banyak sekali. Nah, itu artinya apa? Itu meskipun Bapak Ibu cuma hanya di video conference, tapi stream kegiatan itu banyak dan itu bisa diajukan klaim AK-nya masing-masing, tentu sesuai dengan butir kegiatan mana yang cocok ya. Kemudian optimalisasi kinerja infrastruktur. Nah, terakhir adalah instalasi atau upgrade infrastruktur. Nah, di sini sama saya coba kelompokkan dan di sini karena tadi ada dua kategori yang saling berkontribusi yaitu keterampilan dan keahlian. Nah, kalau Bapak Ibu yang terampil itu misalkan Bapak Ibu terlibat di aset BMN ya, aset BMN TI yang bertugas di aset mencatat itu bisa diklaim. Jadi melakukan sensus BMN atau melakukan updating data BMN itu juga bisa. Khususnya BMN yang terkait infra TI atau perangkat TI. Kemudian yang Bapak Ibu bertugas masang jaringan kabel itu juga bisa. Bapak Ibu yang ada di di maintenance, yang bagian maintenance ya, misalkan kalau ada perbaikan-perbaikan di kantor itu juga bisa. Perbaikan perangkat TI end user bisa seperti PC, laptop, printer, komputer dan lain sebagainya. Deteksi dan perbaikan. Jadi kalau misalkan saya sebagai terampil gitu kan, saya berada di area yang terkait maintenance ya, artinya jangan memperbaikinya saja yang diklaim, tetapi deteksinya bisa diklaim, terus kemudian pencatatannya bisa diklaim, terus kemudian kalau misalkan ada instalasi nanti ya, instalasi atau misalkan ada perbaikan terhadap misalkan pergantian perangkat hardware-nya gitu ya, hardware-nya. Nah, itu juga bisa diklaim. Nah, pada prinsipnya harus bisa memahami kira-kira nih kegiatannya apa saja meskipun dalam satu stream yang sama. Kemudian nanti misalkan ada di mahir tadi saya sampaikan adalah keterampilan ya, jadi bisa kombinasi kolaborasi antara terampil dengan mahir. Nanti juga ada mahir ya, misalkan pemeriksaan kesesuaian antara perangkat TI dengan spesifikasi, misalkan ada pengadaan gitu ya, ada pengadaan terus kemudian
disesuaikan nih, dicocokkan nih antara spesifikasi dengan barang yang datang, itu bisa diklaim. Kemudian menguji tadi misalkan pembelian perangkat baru laptop gitu 100 unit. Ya, diuji perangkatnya, kemudian nyala apa enggak, kan biasanya kalau nguji kan nyala terus bisa dipakai dan seterusnya. Itu bisa dimasukkan. Kemudian memantau kinerja infrastruktur itu juga bisa, kemudian instalasi OS dan lain sebagainya itu juga bisa. Nah, yang untuk penyelia rencana pemeliharaan misalkan setahun itu 2 kali, yang pertama itu komputer mana aja, IP mana aja atau berapapun di gedung mana aja. Nah, itu disusun rencana pemeliharaan itu bisa diajukan. Jadi tidak hanya melakukan pemeliharaannya, bahkan nyusun rencananya juga bisa diklaim sebagai angka kredit. Oke, itu yang untuk keterampilan. Jadi kalau keterampilan kita lihat paling banyak di mahir ya, meskipun terampil juga bisa mengerjakan mahir atau penyelia juga bisa mengerjakan mahir. Nah, bagaimana kalau untuk di kalian? Nah, kalian ini memang ranahnya banyakkan yang pertama. Jadi karena ini sifatnya operasional teknis, itu lebih banyak ke pertama. Pada prinsipnya mirip ya, mirip dengan yang ada di pertama. Jadi kita memberikan peluang yang sama, kesempatan yang sama antara yang jenjang kalian, khususnya yang pertama dengan yang di keterampilan. Nah, tapi bedanya kalau yang pertama di sini ada yang terkait video conference karena memang dirasa lebih kompleks dibandingkan yang perangkat TI biasa. Jadi di sini yang membedakannya adalah kekompleksitas dari si infrastruktur tersebut. Kemudian yang di sini yang tadi saya singgung ada terkait kegiatan kegiatan muda ya yang ada penyusunan KAK. Nah, tadi ini juga menjadi kabar yang bagus karena saya dapat informasi bahwa teman-teman itu banyak yang terlibat dalam pembuatan KAK. Nah, itu juga bisa klaim menjadi angka kredit. Tentu KAK yang full ya. Jadi kalau misalkan tahun Desembernya kita bikin KAK perencanaan, terus kalau kemudian mau eksekusi di bulan Maretnya bikin KAK lagi, itu dihitung satu karena memang kegiatannya sama. Jadi KAK di sini dihitung mulai dari awal sampai akhir, sampai KAK pengadaan yang akan diproses. Nah, itu menjadi satu rangkaian dan itu dihitung sebagai satu KAK. Jadi yang membedakannya adalah objeknya, misalkan KAK pelatihan SOA, KAK pengadaan laptop dalam rangka apa, KAK workshop TI, KAK pelatihan TI ataupun apapun itu, nah itu bisa diklaim. Kemudian kalau Madya tentu terhadap ini lebih ke bagaimana penilaian atau compliance antara infrastruktur terhadap regulasi. Ini mungkin tidak akan saya bahas terlalu detail. Nah, kebanyakan di sini pertama ya, Oke. Nah, ini kalau yang apa yang saya sampaikan tadi ya mungkin sekilas ya, artinya itu sekilas yang untuk di area 6 area yang ada 6 dari 10 subunsur yang ada di Prakom. Ya, nanti detailnya memang Bapak Ibu bisa lihat di Juknis ya. Di Juknis itu lengkap dengan ada deskripsi, adanya cakupan, adanya butir kegiatan, adanya batasan, adanya contoh dan lain sebagainya. Nah, itu semua lengkap biasa di sana. Nah, di sini saya hanya menyampaikan kira-kira apa yang bisa kita kerjakan di masing-masing subunsur berdasarkan jenjangnya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Nah, kemudian ini ada contoh kasus sedikit ya, mencoba untuk kira-kira nih apa sih, misalkan ini pekerjaan yang sehari-hari, pekerjaan yang biasa kita lakukan sehari-hari di kantor misalkan, mungkin benar sih seragam ya. Nah, ini memberikan gambaran bahwa ternyata meskipun kita berada di dalam satu unit kerja tertentu, kalau bisa kita mencoba untuk mengeksplorasi diri. Jadi yang pertama tentu kalau misalkan kita kegiatan rutin kita itu usahakan bahwa yang kita ajukan itu sebenarnya tidak secara spesifik itu, tapi turunannya depan belakangnya itu harus bisa kita perhatikan. Misalkan tadi saya contohkan adalah melakukan perbaikan perangkat TI. Nah, melakukan perbaikan perangkat TI-nya kan khusus ya, spesifik ya. Tapi biasanya kan ada deteksinya dulu, terus kemudian ada menghimpun permasalahan, kemudian ada analisis permasalahan, baru kan sampai ke perbaikannya. Nah, itu harusnya bisa dipilah-pilah. Agar apa? Karena butir kegiatannya ada. Jadi sayang kalau cuma kita klaim adalah perbaikannya aja. Misalkan solusinya adalah instalasi. Tapi kan harus ada kajian teknis sebelum sampai ke solusi itu. Atau misalkan tadi mengatasi gangguan video conference. Atasi gangguan video conference itu kan sebenarnya kalau Bapak Ibu ada di video conference khusus, itu kan biasanya ya udah menyiapkan aja, kepake sudah. Yang Bapak Ibu klaim menyiapkannya. Padahal sebenarnya tidak hanya itu saja.
Misalkan Bapak Ibu dalam menyiapkannya kan itu berdasarkan kebutuhan. Ada konfigurasi yang Bapak sesuaikan, kan tidak semua tergantung peserta. Misalkan kalau antara jumlah peserta 100 dengan jumlah peserta 500 kan pasti berbeda ya. Nah, itu konfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Maka akan ada analisis kebutuhan. Terus terkait video conference adalah Bapak Ibu selama Bapak Ibu di sana kan monitor bagaimana kinerja dari si video conference-nya, apakah ada gangguan tidak. Kalau ada gangguan, Bapak Ibu deteksi, kemudian Bapak Ibu analisis permasalahannya apa sampai ke solusi. Nah, itu kan 3 atau mungkin 4 lebih kegiatan yang Bapak Ibu bisa klaim hanya dalam satu video conference saja. Termasuk nanti monitoring. Monitoring adalah memastikan bahwa si video conference-nya berjalan dengan baik. Nah, itu adalah contoh-contoh yang sederhana. Nanti contoh banyak lagi mungkin disampaikan oleh Mas Ibu, khususnya terkait nanti akan Mas Ibu akan menyampaikan sistem informasi dan pengolahan itu lebih banyak lagi, satu stream tapi bisa diturunkan menjadi banyak kegiatan ya. Nah, ini saya bicara contoh kasus ini, misalkan nih sebagai gambaran aja, misalkan nih kita ada ini kasus ya, jadi misalkan ada Herman seorang perantau komputer muda di Kementerian Keuangan misalkan. Nah, ini Juli Desember 2020, berarti sudah pakai juknis baru ya, karena mulai dari kegiatan 1 Juni 2020 ke sini itu sudah menggunakan juknis Prakom yang baru. Nah, di sini kira-kira nih dalam 6 bulan Herman sudah melakukan apa aja? Dicatat semua. Misalkan membuat KK pelatihan. Jadi pekerjaannya ada diminta untuk buat KK dan ternyata KK-nya banyak yang dibikin selama 6 bulan itu. Berarti mungkin ada 6 kalau nggak salah. SOA, EA, Agile, ITSM, Big Data, dan Humas. Nah, ada 6 nih, berarti tiap bulan sibuk mungkin ya, tiap bulan bikin KAK. Dan KAK-nya memang KAK yang sesuai standar ya, mulai dari latar belakang, kemudian ya isi KAK standar lah, sampai kepada rincian biaya peserta dan lain sebagainya. Kemudian Herman juga mengikuti pelatihan IE selama 30 jam. Boleh, IE kan di bidang TI ya, selama 30 jam. Terus kemudian Herman terlibat di dalam tim menyusun kebijakan TI terkait tata kelola manajemen data institusi. Nah, kebijakan TI-nya menyusun kebijakan TI terkait tata kelola manajemen data institusi. Kemudian Herman juga mengikuti seminar Big Data dan sebagai pembicara di area Big Data dan IE. Kemudian membuat program multimedia sederhana, karena programmer juga dan suka dengan multimedia, maka Herman membuat program multimedia sederhana dalam bentuk animasi infografis. Kemudian Herman juga melakukan backup data keuangan dan data prestasi pegawai setiap minggu selama 6 bulan. Kemudian melakukan pemantauan atau monitoring kinerja aplikasi, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi keuangan. Perhatikan ya, ada 2 sistem di situ ya, sama halnya dengan nomor 6. Ada backup data keuangan, ada backup data prestasi. Nanti akan saya jelaskan kenapa ada 2 seperti itu dan bagaimana penilaiannya. Nomor 7, itu ada 2 sistem. Sistem informasi kepegawaian, sistem informasi keuangan, dan melakukan pemantauan monitoring kinerjanya selama 6 bulan setiap bulan. Dan tentu kalau mau melakukan monitoring tentu harus ada laporannya, harus dibuat setiap bulannya. Nomor 8 adalah melakukan pengukuran risiko. Nah, ini sudah mencoba melakukan pekerjaan di area manajemen risiko. Melakukan pengukuran risiko TI selama 2 bulan terkait data center. Kemudian banyak sekali ya melakukan upgrade OSPC yang mendukung sistem informasi, jadi melakukan upgrade. Kemudian membuat petunjuk operasional program aplikasi. Ada 2, manajemen pengolahan data dan manajemen keuangan. Nomor 11, melakukan analisis sistem informasi, jadi terlibat di dalam pembangunan aplikasi, tapi melakukan analisisnya aja. Analisis untuk sistem manajemen pengolahan data, manajemen keuangan, dan informasi manajemen layanan. Jadi terlibat analisis 3 sistem yang berbeda. Kemudian membuat skenario uji coba sistem, pengumpulan data berbasis mobile dan berbasis web, serta uji coba sistem tiketing. Ingat ya, ada mobile, ada web, ada sistem tiketing. 13, Herman juga terlibat dalam membuat jurnal. Jadi dia tidak melulu teknis ya. Jadi hasil pekerjaannya dituliskan dalam bentuk sebuah paper dan jurnal internasional dan menulis di bulan Desember 2020, namun submission-nya di awal Januari 2021. 14, melakukan perbaikan sistem manajemen keuangan sebanyak 5 kali dan manajemen kepegawaian sebanyak 4 kali. Kemudian 15, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengolahan data. Petunjuk teknis pelaksanaan pengolahan data yang akan digunakan pada sistem informasi pengumpulan data berbasis mobile
dan sistem informasi geografis berbasis data spasial. Jadi teman-teman kalau sudah membangun aplikasi, ada baiknya membuat dokumentasi ataupun petunjuk pelaksanaan atau user manualnya. Kenapa? Karena itu mendapatkan angka kredit ya. Bikin dokumentasinya dapat, angka kredit, bikin petunjuknya, user manual juga dapat. Nomor 16, ya ini yang penting, melakukan studi kelayakan sistem informasi. Jadi sebelum membangun, ini ada studi kelayakan. Jadi untuk penerapan sistem. Jadi pengen bangun sistem, tapi pengen studi kelayakan dulu gitu. Jadi ini kayak studi awal sebelum melakukan membuat suatu proyek ya. Kebetulan proyek kan adalah pengembangan sistem manajemen layanan TI, sistem manajemen kegiatan TI, dan sistem manajemen kinerja. Nah, kira-kira nih dengan 16 kegiatan selama 6 bulan, berapa angka kredit yang bisa diperoleh? Asumsi seluruh bukti dukung lengkap. Nah, ini 16 kegiatan, ini kan sebenarnya hal-hal rutin ya, yang ini tidak ada sesuatu yang baru, artinya kegiatan-kegiatan ini rutin dan Bapak Ibu mungkin ngalami semua ya. Tadi ada, ini sudah mewakili beberapa unsur ya, beberapa subunsur, ada unsur tadi ya, subunsur layanan TI, pengelolaan data, kemudian ada unsur manajemen resiko, ada unsur data center tadi Sirjakom, terus ada upgrade terkait unsur infrastruktur TI, kemudian ada pengembangan profesi, kemudian ada juga sistem informasi dan pengolahan data. Kayak semua lengkap sudah dilakukan semua oleh Herman. Nah, kemudian ini gambaran kira-kira nih dengan melakukan hal seperti ini berapa sih angka kreditnya. Nah, seperti ini kita lihat, ini hanya simulasi aja ya, dan teman-teman itu bisa juga ini digunakan sebagai untuk salah satu dokumentasi atau kira-kira ini saya sudah sampai apa belum. Nah, di sini kita lihat bahwa membuat KHK nilainya gede karena meskipun di dalam cerita tadi ada 6, tapi yang itu adalah 5 karena yang dihitung adalah KHK yang terkait TI. Pelatihan humas itu bukan di bidang TI, jadi tidak bisa dimasukkan. Pelatihan EA 30 jam 1. Kalau misalkan Bapak Ibu melakukan pelatihannya 2, EA dan SOA, meskipun sama-sama 30 jam di hari yang berbeda, maka itu dihitung menjadi 2. Jadi yang dihitung adalah berdasarkan objek pelatihannya. Karena apa? Karena sertifikatnya pasti berbeda. Kebijakan TI tidak bisa dihitung karena ini tugas yang utama, muda tidak bisa nyebrang ke utama, paling banter muda ke madya. Jadi bukan menyusun atau mengkajinya, mungkin informasi kebutuhannya yang bisa diklaimkan, apalagi kalau misalkan Bapak Ibu sebagai tim. Kemudian mengikuti seminar Big Data dan seminar seminar satu lagi ya, tadi Big Data ada 2, dan itu di sini terlihat ada 2 ya, jadi kegiatannya 2, karena kenapa 3? Karena sebagai pembicara. Kemudian membuat program multimedia sederhana tidak bisa diklaim, kenapa? Karena itu tugasnya terampil, jadi tidak boleh mudah mengambil terampil. Kalau boleh, kalau pengen mengklaim adalah program multimedia kompleks. Program multimedia kompleks nanti akan dijelaskan sama Mas Ibu ya. Kemudian melakukan backup data, nah ini juga bisa dilihat bahwa 6 kali setiap minggu, berarti setiap bulan selama 6 minggu. Berarti 48 volumenya ya. Jadi dari 6 dikali 2, harusnya dikali 4 ya ini ya. Ya, ini ada kalkulasi sedikit, nggak apa-apa, tapi nilainya kurang lebih seperti itu ya. Jadi harus bisa 4 dikali 6 dikali 2 sistem ya. Oke, kemudian pemantauan kinerja sistem, kemudian ada 2 sistem, berarti setiap bulan berarti 2 dikali 6, 12, dan seterusnya. Nah, di sini Mas, ya. Kayaknya menarik banget nih, cuma waktunya ya ini sudah selesai. Bisa. Ya. Oke ya, makasih Mas atas reminder. Nah, ini artinya apa? Artinya di sini sudah mencapai angka dengan melakukan 16 kegiatan ini selama 6 bulan sudah mencapai angka 13,658 dan itu lebih dari 50% angka minimal yang sudah dicapai oleh Herman dengan angka bank profnya tinggi 7. Jadi untuk kenaikan pangkat berikutnya misalkan untuk sampai ke 25 ya butuh dikit lagi, butuh 11, dan bank profnya 5 kalau pengen memaksimalkan 150%. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau saya tadi lewat ya. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator.